Sahabat Lapo Cabiak, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Si manusia harimau kembali seorang diri ke Jakarta. Sahabatnya Sabarudin masih tinggal atas permintaan kedua orang tua dan keluarganya. Sejak mulai masuk terminal sampai tiba saatnya naik pesawat, Erwin tak hentinya berdoa agar dirinya jangan berubah menjadi harimau. Inilah yang selalu dirasakannya sebagai kemungkinan yang menakutkan. Ia bisa saja mendadak berubah wujud tanpa dikehendakinya. Yang demikian sudah beberapa kali terjadi. Inilah suatu kemalangan dan penderitaan bagi anak muda itu. Karena tidak selalu terbang, maka tatkala memperlihatkan karcisnya pada petugas untuk mendapatkan tempat duduk, ia tidak meminta tempat duduk baris mana dan nomor berapa yang dikehendakinya. Ia menerima saja apa yang diberi oleh petugas. Ia dapat tempat di baris ke-8 nomor C. Baru beberapa detik ia duduk. Datang seorang wanita yang akan duduk di baris ke-8 itu juga, nomor A, persis di sebelah kiri Erwin, di sisi jendela, sehingga leluasa memandang keluar. Erwin berdiri memberi jalan kepada wanita itu yang mengangguk tanda terima kasih atas sopan santunnya. Jarang penumpang mau berdiri memberi jalan kepada penumpang yang duduk di bagian luar, sehingga harus dengan agak susah melalui jarak sempit antara barisan-barisan tempat duduk itu. Setelah wanita itu duduk, barulah Erwin mengambil tempatnya kembali. "You akan ke Jakarta atau akan melanjutkan perjalanan ke Sumatera?" tanya wanita itu. Erwin menjawab bahwa ia akan ke Jakarta saja. Tetapi dalam hati merasa heran mengapa wanita itu bertanya apakah ia akan meneruskan perjalanan ke Sumatera. "Apakah Nona akan ke Sumatera?" tanya Erwin mengimbangi pertanyaan kenalan baru itu. "Saya hanya ke Jakarta. Maaf, saya Erwin. Mengapa Nona tanya apakah saya akan terus ke Sumatera?" Wanita itu tersenyum kecil lalu berkata bahwa ia bernama Sabrina dan memang akan meneruskan perjalanannya ke Padang. Ia bertanya, apakah Erwin ke Sumatera? Hanya sekedar tanya. "Nona asal Padang ataukah Bukit Tinggi?" tanya Erwin. Wanita muda dan cantik itu tidak segera menjawab. Padahal pertanyaan kota asal saja tentu dapat dijawab tanpa pikir. "Kenapa you tanya dari mana asal saya?" Wanita itu balik bertanya beberapa saat kemudian. "Ah, tidak apa-apa, sekedar tanya saja. Sebagaimana Nona tanyakan tadi, apakah saya akan meneruskan perjalanan ke Sumatera?" Wanita itu tersenyum lagi, merasa bahwa Erwin seorang yang cerdas dan sedap dalam pergaulan. Dan kalau ia diibaratkan orang berhutang, maka ia termasuk orang yang suka segera membayar. Erwin juga tertawa. "Saya dari Sungai Penuh," kata Sabrina. "Dan jangan katakan bahwa di Sungai Penuh tidak lazim wanita punya nama Sabrina." "Nona cerdas sekali. Memang tadinya saya mau mengatakan begitu, tetapi telah keduluan Nona," sahut Erwin. "Tidak secerdas you yang begitu cepat memberi balasan tadi," jawab Sabrina. Keduanya tertawa dan merasa serasi dalam bergaul, walaupun baru saja berkenalan. "Nama itu pemberian paman saya yang membesarkan dan menyekolahkan saya sejak umur 11 tahun. Saya bukan orang yang bernasib baik untuk masih punya ayah kandung selepas umur 11. Nama saya sebenarnya Sari Banun. Paman membiasakan jadi Sabrina." Sabrina menghela napas. Rupanya karena mengenang ayahnya yang telah tiada. "Saya juga sudah tidak punya ayah." Di hadapannya terbayang Jalubuk, kekar dengan misai tebal pada wajah yang selalu tampan. Sampai saat itu, ia merasakan kasih sayang ayahnya yang selalu keluar dari kuburan membela anaknya. Cinta ayah yang tak pernah padam terhadap anak. "Saya sayang sekali pada ayah saya." "You juga?" tanya Sabrina. "Kaku sekali kata-kata you yang Nona gunakan. Bagaimana kalau saya disebut dengan nama saja dan saya akan menyebut Nona dengan Sab, Rina, atau Sabrina?" "Ide yang baik, saya setuju," kata Sabrina.
bagaikan orang yang sudah bersahabat lama dengan Erwin. Tadi Rina tanya apakah saya juga sayang pada ayah saya. Tentu saya sayang sekali, sampai sekarang. Sampai aku telah dipanggil Tuhan kembali kelak. Dan ayahku pun sayang sekali padaku sampai sekarang, katanya polos. Ina memandangi Erwin yang bercerita seenaknya, tetapi juga serius. Dalam hati ada tanda tanya. Tetapi Sabrina tidak menanyakannya. Bagaimana Erwin tahu bahwa sampai saat itu ayahnya masih selalu sayang padanya. Dalam hatinya timbul pula tanda tanya lain. Apakah Erwin ini mempunyai nasib yang sama dengan dia? Ah, mustahil. Masa ia kebetulan bisa duduk berdampingan? Tidak ada dua di antara sejuta orang yang punya nasib seperti dirinya, pikir Sabrina di dalam hati. Pada saat itu, Sabrina yang sudah berpendidikan cukup, hidup secara modern, tidak lagi seperti orang di kampung. Teringat pada ayahnya dan wajah orang tua itu terbayang di hadapan matanya, dan ia tidak dapat mencegah air mata menerobos bendungan lalu membasahi pipinya. Dua manusia duduk bersebelahan, sama-sama mengenang dan memandang wajah ayah dengan sebab yang berbeda, dengan akibat yang juga tidak seluruhnya sama. Sabrina teringat kembali pada saat-saat yang amat memilukan itu. Ayahnya diusung beberapa orang ke rumah dalam keadaan sudah tidak bernyawa, penuh dengan luka-luka bekas bacokan dengan parang, yang di tanah Minang dinamakan orang Lading, menyebutnya ladiang. Ia, kakak-kakak, dan adik-adiknya menangis sejadi-jadinya. Pertama-tama kehilangan ayah, kedua keadaan mayat ayah yang begitu memilukan, penuh berlumuran darah. Hanya ibunya kemudian menerima keadaan itu tanpa tangis lagi, walaupun sedihnya tak terkatakan. Dilihatnya wajah suaminya sebentar, kemudian ia duduk di sudut rumah, tak sudi didekati orang, tak suka ditegur. Tak ada seorang pun tahu mengapa ia bersikap begitu. Ia bagaikan istri yang berhati baja, pasrah kepada nasib dan keadaan. Tak ada seorang pun tahu apa yang dipintanya dalam dia bersedih dan berdiam diri itu. Peristiwa itu menjadi buah bibir orang kampung. Si Cindaku lah mati dibunuh, kata orang berbisik-bisik. Si Cindaku sudah mati dibunuh, kata mereka. Cindaku adalah manusia yang kadang-kadang menjelma jadi harimau. Tanda dari manusia yang cindaku adalah suaranya yang kadang-kadang agak sengau tanpa sebab, kadang-kadang normal seperti manusia lainnya. Di bawah hidung tidak ada parit, rata saja. Matanya bisa mendadak kuyu, bukan liar menakutkan. Kekuyuan mata itu bisa membuat orang lemah terhipnotis, tak berdaya dan tak bergerak kalau begitu perintah Cindaku dalam pikiran atau otaknya. Cindaku tidak sama dengan manusia harimau seperti Raja Tigor, Calubuk, dan Erwin. Setelah menggigil, ia berubah seluruhnya jadi harimau, dan dalam keadaan biasa, ia selalu mempunyai ekor, kira-kira 5 cm panjangnya. Tentu saja tak tampak karena tersimpan di balik celana atau kain sarungnya. Dan berbeda dengan manusia harimau, yang perubahan dimulai dari bulu, maka Cindaku berubah wujud mulai dari buntut. Buntut atau ekor ini pelan-pelan memanjang dan mengambil rupa ekor harimau. Cindaku tidak bisa jadi harimau besar sekali, hanya sedang-sedang saja. Ia mau makan orang, tetapi lazimnya hanya mengambil darah korbannya saja. Lain lagi dengan Cindaku yang wanita. Baginya, cukup membuat seisi rumah tak berdaya, lalu ia menghisap darah anak kecil atau bayi tanpa meninggalkan bekas gigitan. Ia bisa menghisap darah dengan hanya memandangi mangsanya, yang akhirnya akan jadi lemas dan pucat lalu mati, karena seluruh darahnya telah diisap oleh Cindaku yang wanita. Erwin membiarkan Sabrina dengan kesedihannya. Tak banyak guna atau tak ada guna sama sekali mencampurinya, karena ia tidak tahu kisahnya. Kenal pun baru beberapa menit sejak duduk bersebelahan. Kini pesawat sudah 20 menit di angkasa, terbang dengan ketinggian sekitar 8.000 meter dari bumi. Almarhum ayah Sari Banun atau Sabrina adalah Maulana Sultan Rimbo Gadang.
Pada tahun-tahun terakhir, diketahui oleh masyarakat kampungnya sebagai salah satu dari sekian banyak cindaku yang ada di seluruh Kerinci. Ada berbagai macam cerita mengenai asal-usul cindaku ini. Ada orang mengatakan bahwa di Kerincilah paling banyak cindaku. Paling banyak tidak berarti dalam jumlah ribuan, tetapi lebih banyak dari daerah lain. Menurut dongeng dari daerah inilah asal-usulnya cindaku. Di daerah lain, ia dinamakan harimau jadi-jadian, karena hanya kadangkala ia menjadi harimau. Sudah tentu, orang takut pada manusia yang jadi harimau, walaupun hanya sewaktu-waktu. Sultan Rimbo Gadang dalam keadaan normal mempunyai perangai dan sifat-sifat yang baik. Sejak muda, ia disukai oleh kawan dan para sahabatnya, karena pandai bergaul dan suka saling membantu antar para pemuda sebaya. Di sekolah, ia terkenal sebagai murid yang rajin dan pandai sehingga disayang pula oleh para guru. Tak jelas apa yang menjadi sebab beberapa tahun setelah ia menikah, ia menjadi agak pendiam dan kemudian menjauhkan diri dari kawan-kawannya. Mereka semua tak mengerti apa yang jadi sebab perubahan sikap Maulana yang setelah berumah tangga bergelar Sultan Rimbo Gadang.